PBNU telah mengeluarkan surat resmi berupa instruksi kepada semua jajaran pengurus NU dan warga Nahdliyin terkait dengan organisasi PWI Laskar Sabilillah dan kajian tentang nasab Bani Ba'alwi. Muncul pertanyaan, benarkah PBNU telah menolak PWI Laskar Sabilillah dan PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanda tanya yang banyak. Baik, untuk menjawab ini coba kita simak cuplikan keputusan yang sempat saya baca. Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Yang beliau itu Rais Am PBNU, Kiai Ma'ruf Amin itu. Nah ini mestinya kan mereka adalah kader-kader NU yang memiliki yang memiliki kekuatan emosional yang luar biasa terhadap NU. Jangan kemudian dicegekkan dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Kemudian banyak orang yang cegek karena surat itu, padahal mereka orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang sangat tinggi dengan NU. Ini perlu disampaikan, saya heran, mestinya kalau surat sudah ditulis ketika masih menjadi draft, belum ditandatangani, supaya ditelaah. Saya khawatir Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah. Beliau punyalah referensi-referensi yang seperti saya sampaikan tadi. Kiai Afif Muhajir mungkin tidak diminta untuk menelaah, sehingga tidak syamil, jami', mani, kering referensi. Terus bagaimana sikapnya PBNU dengan para habaib yang menjelek-jelekan Kiai Ma'ruf Amin? Kan rekamannya masih ada di anjing-anjing Kiai Ma'ruf Amin. Jadi sini ada diksi yang benar-benar jelas agar pengurus NU dan kader NU tidak ikut serta dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kalau sampai di sini masih sangat normatif. Lantas kemudian secara spesifik PBNU menyebut seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berarti surat ini telah mengidentifikasikan bahwasanya perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah disebut oleh PBNU sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Catat sampai di sini. Jadi terkait dengan ini saya ingin bersikap. Pertama, ada yang nanya sama saya, benarkah PBNU hari ini telah memberikan dukungan resmi kepada Bani Ba'alwi? Artinya surat ini dimungkinkan merupakan bentuk sikap resmi PBNU untuk mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya sedemikian rupa, saya tidak berani memastikan. Nah, seandainya bisa dipahami sedemikian rupa, seandainya misalnya PBNU bersedia mengkonfirmasi, ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab Ba'alwi. Dari hari ini hingga hari-hari yang akan datang, pengurus PBNU
ulama-ulama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya kewajiban normatif, punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nasab Ba'al. Ada dulu-dulu itu. Itu pun ditutup kok beritanya kan. Ya gara-gara ini. Nanti kalau begitu muktamar pemilihan ya kepengurusan struktural tahun 2026 yang akan datang, persiapan 2027 misalkan, akan bermain uang dari hasil tambang dan hasil dari sumber-sumber dana yang lain. Akhirnya apa? Orientasinya bukan keumatan tetapi keuangan gitu. Pak Suherman, maaf Yai, jika Ketum NU masih mengidolakan Habib, berarti diamnya Pak Alawi sukses Yai. Sebab kalau struktural PBNU dan kultural berselisih, Pak Alawi sudah enggak ada misi, mereka sudah sampai tujuan. Tujuannya ya mengadu domba itu. Menguasai, ibarat ular itu kepalanya dipegang. Ya, tinggal badan dan ekornya menggeliat semua. Taktik mereka sudah berhasil tertanam di dalam memori kiai-kiai kita yang distruktural. Tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi yang penting ya petugas harian, pengurus hariannya itu yang kepegang. Jadi berbahaya. Kalau kultur ini nggak bersuara, ya sudah, wassalam saja, nggak usah berorganisasi ke-NU-an, ya. Karena apa? Dirusak dari dalam dan luarnya. Buktinya apa? Jatma sudah dikuasai sebagai kebangkitan dari Jatman, ya, Jatma Aswaja. Bukti bahwa memang Jatman itu ya tidak rela dilepasnya, yang akhirnya mendirikan saingannya Jatma Aswaja itu. Masa kita masih belum terbuka mata itu tuh. Kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Kegagalan yang pertama itu akan jadi pelajaran kita bersama. Kita sudah kadung terbiasa ya dulu itu diadu domba. Maka selanjutnya jangan sampai terjadi lagi pada diri kita. Kita harus bersatu padu bersama, ya rukun agawe santosa, cerah agawe bubrahnya. Persaudaraan kita. Fakhrul Razi atau Ketua PBNU merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris PT GAK Nikel, perusahaan yang mengelola pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Ternyata enak jadi PBNU. Enak. Enak. Tinggal memanjakan protes, enak kemana-mana, duit mengalir masuk ke rekening kita. Mau apa? Haji pun di atas furoda. Saya ketemu dengan kawan-kawan yang terlunta-lunta. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sudah habis ratusan juta, ingin haji furoda, diusir-usir nggak berharga, 1.200-an. Bahkan yang dari Madura kan meninggal ya, seorang kiai itu ya. Ya Allah, kok sebegitunya. Di sisi yang lain ada orang yang memamerkan kesuksesannya di atas furoda, sudah langsung mudah kemana-mana. Ya, karena apa? Ya di atas penyelenggara KPIH. Nah ini orang yang tidak memiliki empati dan simpati sosialnya. Nah, PT GAK ya, komisaris itu sebenarnya kan ya berapa sih sahamnya, gajinya nggak seberapa sebenarnya. Cuma jika bukan bagian daripada unit usaha di PBNU lah ya, di strukturalnya, ya maka ya nggak layak lah itu loh. Beliau kan bagian keagamaan gitu. Kecuali yang bagian unit usaha, nah, itu nggak mengapa. Kerjasama yang penting tetap untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua. Jadi dalam konteks ini bukan cuman Rabitatul Alawiyah, bukan cuman para habaib, tapi PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat Nahdiyin bahwasanya Ba'alwi ini benar-benar keturunan Nabi. PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan keabsahan nasab ini berdasarkan ketentuan studi kitab nasab, histori, bahkan sampai kepada tes DNA untuk mendukung pembuktian Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan ini seandainya
Saya dalam bicara seandainya ini. Seandainya PBNU memang mengarah kepada mendukung sepenuhnya Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka PBNU hari ini dibebani tanggung jawab lebih, yakni membantu Rabitatul Alawiyah untuk membuktikan bahwasanya Bani Ba'alwi di Indonesia ini merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa muncul desakan sedemikian rupa? Karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Muslim, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kami semua punya legal standing. Kami semua punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka kami berhak mempertanyakan buktinya apa kalau antum adalah anak cucu Nabi. Karena tidak mungkin kemudian kita menerima taken for granted, menerima tanpa kritik, taklid begitu saja dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi ini tidak main-main loh. Ini mencantol nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkok nasab mulia, Sayyid dan Syarif, keturunan Nabi. Maka karena ini tidak main-main, siapapun yang mengaku-ngaku dan yang mendukung pengakuan tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak, ini akan benar-benar membebani umat. Ini saya masih bicara tentang jika ya. Jika PBNU ternyata secara resmi mendukung Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Kemudian yang berikutnya saya ingin sikapi yang kedua. Lantas bagaimana ketika PBNU secara spesifik menyebutkan bahwasanya PWI dan Laskar Sabillah adalah perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ya, kita tidak perlu merasa tersinggung ketika hari ini PBNU mengasosiasikan PWI Laskar Sabillah itu adalah organisasi yang membawa permusuhan. Ya, tidak perlu jadi persoalan juga. Kita tidak perlu juga terprovokasi. Kita akan tetap pada komitmen yang awal, bahwasanya PWI Laskar Sabillah tidak mau dibenturkan dengan NU, tidak mau. Alasannya sederhana, karena yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabillah juga adalah masyarakat Nahdiyin, kader-kader NU. Dan terlalu banyak energi yang harus kita keluarkan ketika dibenturkan dengan NU. Hari ini ketika muncul keputusan PBNU, maka kami menganggap ini keputusan PBNU. Dan mengapa dibentuk PWI Laskar Sabillah? Ya karena memang sebetulnya NU tidak berkenan menggarap kajian seputar nasab. Maka agar tidak membebani NU secara organisasi, maka dibentuklah organisasi PWI Laskar Sabillah. Agar NU tidak punya beban sama sekali terhadap kajian ini semua. Dan organisasi ini didirikan bukan untuk membentur NU, tapi untuk mencerahkan umat, terutama bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdiyin, terkait dengan upaya kita menjaga kemurnian dan kesucian nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk membentur NU. Hari ini ketika kemudian kita menjadi bagian dari NU, tidak bisa koheren dengan PBNU, maka tidak jadi masalah. Karena ketika kita secara organisasi tidak koheren dengan PBNU, karena memang PWILS itu bukan banom NU, ya ngapain koheren kan? Karena bukan banom NU juga, tidak jadi masalah. Karena entoh kita di PWI Laskar Sabillah juga adalah warga Nahdiyin. Kita tetap bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari ini yang kita pikir itu bukan tentang koherensi dalam berorganisasi. Yang harus kita pikir adalah semua kader NU, semua kiai NU, semua santri NU, semua warga Nahdiyin itu harus berpikir bagaimana bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena begini, yang disebut dengan pengkhianat di dalam NU itu adalah orang-orang yang hanya memanfaatkan NU secara organisasi untuk tunggangan politik, untuk mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan tambang, untuk mendapatkan keuntungan profit duniawi. Yang ketika profit duniawi itu didapatkan bukan untuk Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi untuk diri mereka, keluarga mereka, koneksi mereka, sederek-sedereknya. Kalau kata orang Lampung, sekelik-sekeliknya. Lingkaran mereka saja yang mendapatkan. Bukan itu yang disebut dengan ber-NU. Hari ini mari kita membangun kesadaran terhadap semua masyarakat Nahdiyin. Kita harus tetap konsisten, inheren
satu nilai, satu nafas, satu garis perjuangan dengan gagasan ide perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam konteks ini, mengapa kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kajian Kiai Imad ini sepertinya tidak diakomodir oleh PBNU? Ini setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwasanya kajian Kiai Imad, bahkan Kiai Imad itu sendiri merupakan mujaddid abad ini, khususnya mujaddid bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini, li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini setiap pangkal awal 100 tahun, habis 100 tahun nih, masuk ke abad yang berikutnya, orang yang akan menjadi pembaharu, memperbaiki nilai-nilai yang sudah usang, nilai-nilai yang sudah tercemar. Dan NU sudah berusia 1 abad, kita sudah memasuki abad yang kedua. Mujaddid ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri nyata dari mujaddid tersebut, kemapanan pasti menolaknya. Yang namanya mujaddid, dia datang tidak kemudian sekonyong-konyong koder langsung diterima oleh semua orang, tidak. Justru yang dikatakan mujaddid itu, dia akan ditolak oleh kemapanan-kemapanan yang ada. Makanya yang duluan menolaknya adalah struktur yang sudah mapan, yang sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan terhadap nilai-nilai feodalisme tersebut. Maka lantas kemudian ini sekali lagi mengkonfirmasi berbagai macam penolakan dari kelompok-kelompok yang mapan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semakin membuktikan sah Kiai Imad merupakan mujaddid awal abad yang kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada seluruh kader-kader Nahdiyin, baik yang mendukung kajian Kiai Imad, bahkan ada yang ikut terlibat dalam perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah, tetap jaga persatuan dan kesatuan, jangan terpancing dengan provokasi dan perpecahan, dan jangan pernah mau dibenturkan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena NU itu adalah organisasi keramat, didirikan oleh guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka jangan pernah mau dibenturkan dengan NU, luruskan niat kita, satukan langkah kita untuk sama-sama menyelamatkan masyarakat Nahdiyin dan menjaga kemuliaan nasab suci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingin ingatkan dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu, selamanya PWILS jangan pernah dibenturkan dengan NU. Yang ada, PWILS akan benar-benar ikhlas membantu penguatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah membenturkan antara NU dan PWI. Atau lebih sederhana lagi, jangan pernah mau dibentur-benturkan antara Jam'iyah NU dengan organisasi PWI. PWI di sini adalah Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mengapa ini mesti saya garis bawahi? Dikarenakan PWI sebagai organisasi baru bukan kompetitor, bukan pesaing Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Justru sebetulnya Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia didirikan oleh kader-kader NU, baik kader NU yang di struktural maupun kader NU yang di kultural. Artinya memang kendati pun PWI Laskar Sabilillah bukan banom NU, tapi organisasi ini didirikan oleh kader-kader NU. Makanya kader-kader NU di PWI dan di Laskar Sabilillah jangan pernah mau dibenturkan dengan NU. Kalaupun ada kritik, kalaupun ada masukan kepada orang-orang yang mengelola NU, maka berikan masukan dan kritik yang terbaik. Karena pada dasarnya
yang mengelola Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga manusia biasa. Persis seperti yang mengelola, memanage PWI Laskar Sabilillah. Kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan, ternyata yang mengelola PWI dan Laskar Sabilillah pun juga manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya memang tidak menutup otokritik. Kritik ke dalam dari kader-kader demi perbaikan organisasi. Kemudian yang berikutnya, saya membuat perumpamaan. PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah ini yang dibentuk oleh kader-kader NU diumpamakan seperti sekoci. Sedangkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, NU adalah sebuah bahterah besar, sebuah kapal besar yang di saat-saat tertentu dihadapkan dengan ancaman, badai dan gelombang, atau bentuk ancaman yang lainnya. Maka dibutuhkan sekoci-sekoci kecil yang berusaha untuk menyeimbangkan dan untuk menyelamatkan sebagai emergensi dan antisipasi kalau ada bahaya besar. Jadi apalah arti PWI sebagai sebuah sekoci, bagi sebuah kapal besar yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka tidak boleh dibenturkan, atau bahkan dalam bahasa sederhananya tidak boleh kemudian berkonflik. Mengapa saya katakan tidak boleh dibenturkan? Selain karena PWI Laskar Sabilillah didirikan oleh kader-kader NU, juga memang visi dan misinya memang sejalan dengan visi misi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yakni dalam rangka merawat Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian melestarikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga warisan Nusantara, warisan Wali Songo, menjaga sejarah dan menjaga marwah Nusantara dari pihak-pihak yang hendak menguasai negeri ini dan mengklaim negeri ini sebagai milik mereka. Ini tentunya sejalan dengan misi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian saya ingin mengerucut peran PWI Laskar Sabilillah sebagai sebuah sekoci, di mana peran ini penting sekali demi terjaganya bahtera besar, yakni NU itu sendiri. Dan kita bisa simak di sini bagaimana peran penting PWI Laskar Sabilillah dan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam rangka menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan menjaga kehormatan para kiai-kiai NU dan menjaga kehormatan segenap masyarakat yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama.